Bilangan 18 ayat 1 sampai 32 Ibu Neliana, Ibu Salma 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 25. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Utomo untuk berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Utomo. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mari sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Hingga saat ini Engkau telah berkenan kami untuk berkumpul dan memuji dan bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri Engkau pimpin kami selama persekutuan ini, sehingga kami dapat mencerna apa yang telah Engkau sampaikan melalui Pastor Paul. Tuhan, kecurahkan Roh Kudus sehingga firman-Mu pada hari ini menjadi rema buat kami yang mendengarkan di Zoom maupun di YouTube. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, Amin. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Utomo. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Bilangan 18 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan, sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, dari tengah-tengah orang Israel, sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberi padamu jabatanmu sebagai imam, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus, haruslah kamu memakannya semua. Orang laki-laki boleh memakannya,
Haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan, segala yang hidup, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusnya, dari sejak berumur 1 bulan, haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak, ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Tetapi anak sulung lembu domba atau kambing, janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah, dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu, sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh daging di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, ku berikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan
persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu, dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan, dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi, haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi, haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Harus boleh memakannya. Ulang, kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab upahmu lah itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu, kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah, kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel. Dan kamu tidak akan mati. Demikian. Ya, silakan Bu Salma lanjutkan. Saya membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 25. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Hendaknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya.
Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, peroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tapi dosa beberapa orang lain baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Demikian. Ya, terima kasih untuk para rektor, Ibu Neliana dan Ibu Salma. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Gaji Orang Lewi. Silakan Pastor Paul. Ya, silakan Pastor Paul. Pastor. Pastor Paul. Oke, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang penuh cinta, saudara ya. Ada banyak sekali hal-hal yang mengecewakan di dunia ini. Sistem pemerintahan, sistem di dalam gereja, dalam komunitas, bahkan keluarga bisa mengecewakan ya. Tetapi hati yang penuh cinta akan melampaui semua itu ya, membuat kita bisa bertahan dan kita bisa tetap survive, tetap punya pengharapan, kita tetap punya menghasilkan buah-buah ya, punya dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita tanpa kita dipengaruhi oleh semua sistem yang korup itu. Ya, bahkan di dalam sistem kita bisa korup loh, dalam komunitas kita pun bisa korup, saudara ya. Karena ada banyak kepentingan, ada banyak sekali hal-hal yang tidak semua orang tulus hatinya. Tidak semua orang lurus motivasinya. Selalu ada ya, dari awal berdirinya komunitas ini ya, berbagai macam kepentingan ada di sana ya. Dan satu demi satu tentu saja rontok ya. Orang-orang yang berusaha ngambil uang yayasan, yang berusaha ngerampok. Nah, tapi sayangnya kemudian ada orang-orang yang bagus juga ikut rontok ya, karena kecewa, karena itu biasa itu di semua sistem. Makanya saya ada beberapa polisi dulu ya yang baik-baik itu bilang, Pak, konsultasi dengan saya mau mundur Pak.
Ini polisi ini baik ya. Saya bilang, kenapa kamu harus mundur? Saudara, ketika saya berkata polisi Indonesia korup, tidak semua polisi Indonesia korup loh. Banyak yang baik. Ketika saya bilang penegak hukum Indonesia korup, tidak semua korup loh. Banyak yang baik loh, saudara. Hanya yang baik ini sebenarnya banyak, saudara. Tapi takut, ya, karena yang korup ini amat sangat jumawa dan kasar, ya, dan luar biasa mengerikan. Cara mainnya itu mengerikan, sehingga yang baik-baik ini main aman. Tetapi apabila Anda punya hati yang tulus murni, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang baik ini, saudara. Ya, karena itu tadi, kamu orang baik kan ketemu orang baik, orang jahat akan ketemu orang jahat. Ya, kalau kamu mentalnya mental mau nyogok, mau mengalahkan segala cara, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang ini. Kalau kamu orangnya baik, tulus, Tuhan akan ketemukan kamu dengan orang polisi-polisi, penegak hukum, hakim, ya lawyer yang baik. Ya memang begitu hukumnya sudah, ya sudah hukumnya seperti itu. Bahkan dalam gereja, kalau Anda hatimu mencari pembenaran, kamu akan ketemunya dengan komunitas-komunitas yang ya pengen cari pembenaran. Kalau hatimu pengen mencari kebenaran, kamu akan ketemu dengan komunitas yang mencari kebenaran. Kamu akan dituntun bagaimana kamu berjumpa dengan Tuhan. Di dalam gesekan-gesekan, dalam konflik itu kamu ketemu Tuhan. Gitu ya. Itu sudah apa namanya menjadi seperti hukum universal. Anda nggak usah orang Kristen, Anda nggak usah percaya Yesus, nggak usah percaya Tuhan, taruh kata Anda ateis lah. Itulah hukum universal yang terjadi seperti itu. Ya, orang-orang Lewi ya, atau orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan kerohanian, ya, itu juga sama ya. Ada pelayan-pelayan yang rakus, uang tamak serakah. Ada pelayan-pelayan yang dia mengutamakan Tuhan. Ya, saya sangat sedih sekali ya. YouTubers ini seharusnya menuai banyak jiwa-jiwa. Tapi nampaknya Tuhan melakukan banyak pemurnian ya. Banyak YouTubers ini yang kemudian akhirnya malah bukan menuai jiwa-jiwa ya, tapi memanipulasi banyak orang untuk mencari donasi, bahkan tega menghancurkan YouTubers lain. Ya sesama Kristen, hanya demi donasi. Karena orang ini memang hanya cari uang. Ya, saudara, saya selalu berkata ya, jangan pernah kasih uangmu kepada yayasan yang tidak jelas atau orang yang tidak jelas, yang laporan keuangannya nggak jelas. Ya, termasuk kepada saya kalau saya nggak jelas, jangan dikasih, saudara. Jangan berikan uangmu kepada orang-orang yang tidak jelas intinya. Ya, sebab ketika Anda memberikan uangmu kepada orang-orang yang tidak jelas, ya, maka yang terjadi adalah kamu akan dimanipulasi. Kamu tidak diberkati. Kamu tidak bertanggung jawab, bahkan kamu tidak akan bertanggung jawab dengan keuanganmu. Tapi belajarlah bertanggung jawab dengan keuanganmu, dengan mensupport hamba-hamba Tuhan yang jelas keuangannya. Laporan pertanggungjawaban keuangannya jelas. Mensupport hanya kepada gereja-gereja yang punya laporan keuangan yang benar, yang mengajari Anda berdiakonia, yang mengajari Anda bermarturia, yang mengajari Anda untuk berbagi kepada orang miskin, dan terutama yang mengajari Anda untuk hormat kepada orang tuamu. Bukannya mengutamakan gereja daripada orang tuamu. Begitu pendetamu bilang, ya, utamakan Tuhan daripada orang tua, tinggalin dia. Itu pendeta goblok, pendeta sesat, saudara. Karena apa? Karena orang tua itu ada karena Tuhan. Kalau kamu tidak bisa menghormati yang ada di situ, bagaimana kamu menghormati yang tidak kelihatan? Lalu kamu ditipu oleh pendetamu bahwa Tuhan akan memberkati orang tuamu bila kamu memberi kepada gereja terlebih dahulu. Salah, saudara. Rawatlah orang tuamu terlebih dahulu. Rawatlah anak istrimu terlebih dahulu. Baru kamu memberikan untuk orang-orang Lewi, saudara. Ya, rawat dulu orang tuamu dengan benar. Rawat dulu anak istrimu yang benar. Baru kasih uangmu ke gereja. Tetapi kamu juga lihat
di gereja ini uangnya buat apa? Kamu boleh nanya. Kalau ternyata pendetanya ngajakin Anda untuk berbagi kepada orang miskin, tapi pendetamu sendiri hidupnya bermewah-mewah, ya jangan, saudara. Harusnya pendetamu memberi teladan dalam memberkati orang-orang miskin. Tetapi saya jarang sekali melihat gereja mengajak Anda untuk menghormati merawat orang miskin. Ya biasanya ya buat bikin sumbangan pembangunan. Coba lihat gereja-gereja. 2/3 dananya digunakan buat membangun gereja, buat beli alat musik gereja, LED yang bagus-bagus, gedung yang mewah. Itulah makanya gerejamu makin besar, makin megah, orang Lewinya makin kaya, sedangkan kamu tetap kere. Ya, Tuhan Yesus biasa, Tuhan Yesus luar biasa, pendetaku luar biasa, jemaatnya biasa-biasa saja. Nah, salah, saudara ya. Makanya saya berani bilang ya, 2 tahun kamu ada dalam komunitas ini. Kalau kamu belum dipulihkan, saya ngajarnya salah atau kamu yang ada yang salah, saudara. Kamu boleh telepon saya kalau kamu 2 tahun belum dipulihkan hidupmu, masih tidak karu-karuan. Beberapa orang sudah nelpon saya, sudah saya tunjukkan karena kamu malas. Loh, kok malah dituduh, malah, iya kamu malas, kamu tidak kerja kok nyatanya kok. Bagaimana Tuhan mau memberkati kamu tidak kerja. Iya kan? Kamu saja tidak kerja lagi, apa yang mau diberkati Tuhan? Yang diberkati Tuhan kan pekerjaanmu. Jadi kalau kamu 2 tahun ada di dalam komunitas ini, kamu masih satu bangun, ya karena kamu tidak bekerja. Tapi kalau kamu kerja yang konsisten, tidak mungkin 2 tahun kamu ada di sini, kamu tidak dipulihkan. Tetapi tentu saja, kalau kamu belum dipulihkan, saya akan teliti satu-satu. Karena pengajaran saya itu selalu ada polanya, berpola, sehingga saya tahu, kamu sudah lakukan ini belum, kamu sudah kerja, terutama bekerja. Gimana dalam bekerja? Kamu punya cinta nggak waktu bekerja? Pekerja yang punya cinta itu ada kredibilitas, ada integritas, ada kapabilitas. Oh, ternyata dia sudah kerja. Jadi apa? Jadi tukang ojek. Nggak apa-apa, saudara. Itu sebuah pekerjaan. Sebetulnya kalau kamu bekerja sebagai tukang ojek atau kamu nge-grab, dalam 2 tahun seharusnya kamu sudah nganak, saudara. Sudah punya motor lagi atau mobil lagi. Kenapa? Tuhan akan berkati kamu. Pak sepi, Pak ngeluh ini, berarti ada yang salah. Kalau kamu sepi, enggak. Terus saya tanya, ternyata dia ngojek sehari cuma 1 jam, 2 jam pulang. Ya, waduh, gimana? Kamu kerja itu sehari harus 8 jam. Kalau kamu miskin, jangan pernah kerja kurang dari 8 jam, saudara. Kalau kamu duitnya banyak, ya kerja 6 jam, enggak apa-apa. Jangan kurang dari 6 jam juga. Ibu mantu itu ya diberkati Tuhan luar biasa, tiap hari ngebon loh, saudara ya. Saya dengar ceritanya dia ngasih makan kambing, ngasih makan lele, apa segala macam. Pernah satu komunitas kita pasrahin ikan lele, hilang kabeh, saudara. Lelenya bablas, sembuh kemana. Nah itu repot, saudara. Padahal kita udah pasrahin supaya dia bekerja, ternyata nggak dikerjain. Ya, males. Ya, saya kadang-kadang nggak ngerti cara berpikirnya orang-orang ini ya. Beberapa orang saya tawari pekerjaan. Aduh, ya susah, saya bilang. Kadang susah ya, saudara. Saya dulu ya, karir saya cepat sekali. Saya pertama ditawari, kamu mau nggak di Palembang? Semua orang pada takut ke Palembang. Saya orang keturunan Tionghoa yang pertama berani jadi kepala cabang di Palembang. Saya langsung mau, berangkat. Kantornya itu di Sungai Gerong, saudara, tempat jin buang anak. Itu saya tiap hari ketemunya preman. Tiap hari ketemunya orang mabuk, orang tukang residivis semuanya itu ya. Wah, serem itu di situ daerah-daerah itu, ngerti ya. Tuhan kirim ya, tiba-tiba ada seorang mayor TNI datang. Cuk, 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 cuk. Saya bersahabat dengan dia. Nggak tahu ya, nggak tahu, tiba-tiba datang aja. Ya biasa, dia kan cuman apa namanya, cari pergaulan kan. Ini kepala cabangnya masih muda, baru dengar-dengar dari mana, yuk kita samperin yuk. Mungkin pikirannya begitu kan, masih muda. Dan akhirnya jadi teman baik ya, saudara ya. Akhirnya jadi teman baik saya.
Orang yang nggak mata duitan. Akhirnya saya punya dana taktis, saya kasih ke dia, saudara, untuk dana taktis, dia kasih ke anak buahnya buat bikin pengamanan. Akhirnya siang malam kita dijaga sama tentara, dari situ ya. Siang malam itu dia kirim, dulu boleh ya, zaman itu masih belum ada yang aturan-aturan tentara tidak boleh dikaryakan segala macam. Jadi waktu itu akhirnya kita jadi teman baik, padahal saya nggak ngerti, masih usia 27 tahun, banyak masih muda, kinyis-kinyis, jadi kepala cabang di sarang penyamun itu, saudara ya. Tapi Tuhan masih kirim, Tuhan pasti akan kirim, Tuhan buka jalan. Kalau kamu mau, jangan nawar-nawar, saudara ya. Kalau ada pekerjaan itu jangan nawar-nawar, ya. Kalau kamu kere, kalau kamu miskin, kalau ada kerjaan itu jangan aduh, udah selesai kamu sudah. Kalau kamu miskin, tidak punya uang, ya, kerjakan apa saja yang selama pekerjaan itu tidak melanggar hukum. Kerjakan, ya. Tetapi kalau kamu udah banyak uang, ada banyak pilihan, kamu milih. Tapi kalau kamu masih awal-awal, jangan banyak milih. Kalau kamu milih-milih, ya sudah, susah. Karena saat itu kamu sedang diuji. Saya berapa kali nawari kerjaan ke orang, ya udah kasih ke orang. Lamaan urusannya, ya. Banyak orang kehilangan kesempatan itu karena dia pilih-pilih, tidak karu-karuan, ya. Dia pikir dia itu siapa begitu loh. Belajarlah dari saya tidak pernah pilih-pilih kerjaan. Ada pertama kali saya kerjain dulu, saudara. Saya pernah jadi supir, ya. Saya pernah kerja di pabrik kayu, jadi mandornya di situ. Itu capek sekali itu ya. Karena itu kudu bersihin tiap hari Sabtu itu, tiap hari Minggu. Ya pulang gereja saya kudu bersihin stempel mesin gede ya, saya bukain satu-satu. Saya harus periksain mesinnya satu-satu semuanya. Wah, itu mesinnya gede banget ya, capek itu saudara. Itu saya pekerjaan yang paling capek selama saya pernah kerja itu ya. Itu kerja yang paling capek. Saya kerjain saudara ya. Jadi ngelilingan roti pernah sudah saya kerjain. Ya, waktu saya bantu orang tua saya ya, papi saya. Kita dulu jualan roti, masih belum punya mobil. Jadi kita kelilingan ke desa-desa pakai becak roti ya, pakai becak. Itu pun saya kerjakan loh, ya. Malu nggak? Enggak, saya nggak malu. Kalau Anda malu ya berarti memang balungmu balung kere, saudara. Kalau Anda bekerja malu, padahal kerjaan itu tidak melanggar hukum, ya saya jamin balungmu balung kere. Tak jamin, saudara. Balungmu balung kere. Ya tidak akan berhasil kamu. Ya, di komunitas kita ini banyak pembantu rumah tangga, duitnya banyak tapi saudara ya. Jangan tanya nggak punya duit, saudara ya. Di komunitas kita ini banyak pembantu rumah tangga yang gajinya lebih gede daripada gaji manajer di Jakarta. Serius, saudara. Kenapa mereka nggak malu? Ya kan? Ya tentu saja mereka jadi pembantu rumah tangga di luar negeri. Tentu saja gajinya gede. Ya, tetapi mereka nggak malu jadi pembantu rumah. Dan di Eropa ini, di Belanda ini, saya pernah jadi tukang kebun. Ya, saya pernah jadi tukang kebun. Saya ini pendeta, nggak pernah minta satupun uang dari kalian. Nggak pernah saya minta uang kalian. Nggak pernah. Dan saya malah ngajarin. Kalau kamu belum cukup untuk keluargamu, nggak usahlah sok-sokan ngasih saya. Malah bisa-bisa saya ngasih kamu. Ya kan? Malah bisa-bisa saya ngasih kamu. Bukan sombong. Ini saya kasih tahu realita. 1 tahun pertama di Jerman, saya jadi tukang kebun di sebuah resort. Ya. Karena kerjaan yang paling gampang apa ya udah, apa kamu ada kerjaan apa yang nggak ada orang yang saya kerjain? Potong rumput, potong pohon, sampai IT yang internetnya jaringan di situ saya yang CCTV-nya semua saya yang setting. Ya. Semua saya setting semua, jadi tukang kebun, jadi tukang IT semuanya di resort itu ya. 1 tahun saya, saudara. Dulu KC mau saya ajak ke Jerman, terus ditanya, kerjanya apa di sana? Tukang kebun. Langsung mundur dia. Nah itu, akhirnya ketangkap polisi, kena 10 tahun. Coba dia berangkat ke Jerman sekarang. Wah, udah punya mobil. Udah punya mobil bagus di sini. Ya kan? Coba dia nurut sama saya, padahal saya sudah nawarin, ya Pak Tobing sudah nawarin. Yang terakhir malah kita sudah mau ambil bawah ya. Jangan pilih-pilih kerjaan, akhirnya kamu kedongsok nanti. Ya, akhirnya kedongsok.
Orang Lewi, ya kerjanya dari orang Lewi. Saya menghargai orang-orang Lewi atau hamba-hamba Tuhan ya yang bekerja lain sekuler. Tapi memang sejak 2014 Tuhan melarang saya kerja sekuler. Ya. Jadi saya kerja dengan mengajar. Nah, karena saya kerja dengan mengajar, ijazah Indonesia. Saya nggak mau, saya sekolah lagi di Haifa. Ya, supaya saya punya ijazah luar negeri, supaya pengajaran saya diakui berkualitas, dokter saya berkualitas. Belajar, itu namanya integritas dan kapabilitas saya. Juga di dalam hal keuangan, dalam kredibilitas, saya pasrahkan. Kemarin kita meeting bendahara di Belanda, ya. Nanti tanggal 14, tanggal 14-15, rencananya saya ketemu Pak Stephen di Paris. Ada kredibilitas. Coba bayangin, ya. Tetapi ada orang yang baru dipasrahin freezer aja, udah digade, ucluk. Dari situ saja kita tahu kualitas orang ini, ya. Makanya ya, kalau Anda tadi lihat ya, orang-orang Lewi itu disuruh rawat bagiannya, dia suruh dirawat, saudara. Ya, semua biaya perawatannya, tenda-tenda, kemah, tabernakel itu semua bagiannya dia, itu semua harus dia yang tanggung jawabnya mereka. Ya, termasuk saya beli alat musik apa saya minta-minta sama Anda, saudara. Tidak, saudara ya. Tuhan sediakan, ya. Tuhan sediakan. Ya seadanya, ya tapi baik. Ya seadanya tapi yang baik. Ya, satu-satunya pendeta yang tidak pernah minta-minta, cuman saya di Belanda ini, saudara. Serius, saudara ya. Satu-satunya bantuannya tidak pernah minta-minta sama jemaat, cuman saya. Saya bekerja, ya, nggak minta-minta uang dari jemaat. Bekerja sebagai orang Lewi, saya mengajar kepada Anda kan. Ya Anda mau ikut kelas juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Gitu kan. Ikut kelas saya dengan senang hati. Beberapa orang saya gratiskan, nggak bayar. Tetapi orang-orang saya pilih ya, karena saya paling marah kalau orang sudah nggak bayar terus nggak selesai kelasnya. Saya paling jengkel ya, saudara ya. Makanya saya sekarang akhirnya bayar. Dulu boleh bayar terserah sukarela. Sekarang saya tetapkan. Dan itu pun cuma 500.000. Murah sekali, saudara. Nah begitu ya, saudara ya. Jadi kalau kamu tidak kerja ya jangan makan. Mati saja, mampu saja. Jadi kalau 2 tahun kamu ada di sini, kamu belum dirubahkan, kamu telepon saya. Nanti saya kasih tahu salahmu di mana. Ya udah saya kasih tahu salahnya, orang ini masih ngeyel. Kok malah menghakimi? Ya bukan menghakimi, dodol. Saya lagi kasih tahu kamu salahmu di sini. Kalau kamu bereskan ini, kamu pasti berhasil. 1, pasti masalah kerjaan. Kamu tidak kerja. Pasti. Sama istri saya tidak boleh, Pak. Goblok, kamu mati aja. Kamu istrimu suruh mati saja, saudara. Sama istri saya tidak boleh. Suruh mau kerja sama istri saya tidak boleh. Mati aja sana. Nah, mau kerja sama istri saya tidak boleh. Saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Mau kerja loh, bukan mau maling loh, saudara. Bukan mau jadi rampok loh. Sama istri saya tidak boleh. Saya tidak ngerti. Kamu itu, kamu kawin sama kuntilanak apa sama genderuwo. Mau kerja kok sama istri saya tidak boleh, kan bingung. Ya kan, sebentar, saya lagi ngomong, saya belakangan lagi doyan ngomong, saudara ya. Bukan doyan ngomong, doyan ngomel. Kedua, pasti kamu udah nggak jujur. Kamu sudah dipasrahin. Ya, malah digade barangnya. Sekalian batuk, saudara. Kasih motor, STNK-nya hilang, Bu, kemana? Nggak laporan sama kita, motornya nggak dirawat. Padahal dirawat, kita yang gantiin ongkos perawatannya. Ini sampai hancur-hancuran motornya, saya nggak ngerti kadang-kadang. Ya. Tidak ada integritas di sana kamu. Ya. Kamu waktu bekerja, kamu udah dipasrahin, kamu nggak jaga, hati-hati. Ya tapi orang pengen lebih, ya kamu bertahan dengan itu. Kurang, jangan takut. Lawang sembakonya kamu disupport. Ya. Ketiga, ya, kamu mentalnya masih suka minta-minta. Orang sebel. Saya kasih tahu rahasia saya diberkati Tuhan. Ya. Kalau kamu orang yang suka berdonasi, kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang suka berdonasi. Mengapa donasi di tempat kita tuh melimpah?
Karena saya senang berdonasi. Sehingga yang kumpul sama saya, ya donasi-donasi kakap yang lebih kakap dari saya. Karena saya suka berdonasi, saya sendiri suka memberi. Saya tidak suka meminta-minta. Dan orang-orang yang saling berdonasi ini senang sekali untuk memberikan donasinya kepada sesamanya. Entah mengapa ya begitu, itu hukum. Ya, ini yang saya sering kasih contoh ini polusi nih, jalan-jalan keliling dunia. Mengapa bisa jalan-jalan keliling dunia nih polusi ini? Karena dia punya integritas. Ya disayang sama bosnya. Bosnya pergi kemana ya pasti diajak. Coba kalau polusi malingan jalukan. Wah, ngelunjak. Nggak bakal dipakai sama atasannya, saudara. Ngelunjak, hukum mana ngelunjak. Enak bosnya. Tapi karena dia rendah hati, dia terima apa adanya, udah nurut. Bosnya sayang, malah dikasih lebih. Mana ada perjanjian kerja khusus. Nanti dapat plesir setahun sekali ke Inggris, ke Australia, udah keliling dunia nih polusi nih, saudara. Ya maaf ya, ini pembantu rumah tangga, saudara, tapi udah keliling dunia ini, di polusi ini, saudara. Disayang sama bosnya. Kenapa? Karena mencukupkan diri. Ya, nggak suka minta-minta. Saya yakin kalau Anda kerja sebagai pembantu, gajimu pas gitu. Kamu nggak suka minta-minta, nggak suka nyatut, nggak suka kamu jujur. Pasti bosmu akan kasih lebih, saudara. Entah mengapa. Pelit, Pak. Enggak. Percaya saya. Jadinya pelit karena kamunya suka minta-minta. Makanya dia makin kenceng. Coba kalau kamu tidak minta-minta, kamu semua kembalikan tepat semua ya. Dia uji kamu, diuji kamu, jangan terkecoh. Kamu pokoknya lurus, lempeng, jujur. Sak pelit-pelitnya bos kamu daripada kehilangan kamu. Ya, dan tapi juga jangan suka nantang. Sak jujur-jujurnya kamu kalau suka membangkang, bos nggak suka, saudara. Bos kamu lebih suka maling daripada suka orang yang suka membangkang. Percaya saya. Ya. Daripada kamu maling, daripada kamu yang suka membangkang, kamu jujur tapi suka membangkang. Mendingan dia cari maling yang nurut sama dia. Itu rahasianya. Nah, kamu sudah suka membangkang, nggak jujur. Mati saja, saudara. Mati saja. Kamu sial. Balung kere, saudara. Serius, saudara ya. Saya ngomong ini realita di tempat kerja. Rahasia kesuksesan saya bekerja. Kalau kamu sudah kere, suka membangkang, dan maling, nggak jujur, ya mati saja, saudara ya. Balung ireng kamu. Sampai kemana-mana kamu akan sial. Kamu udah jujur, rendah hati. Kemarin sudah saya ajarin apa bedanya rendah hati dengan cari muka. Kalau rendah hati, ketika kamu diinjak sama atasanmu, kamu nggak nginjek yang di bawah kamu. Kalau orang yang menjilat, cari muka, kamu diinjak atasanmu, kamu jilat-jilat, mantap dia seneng-seneng, tapi kamu di bawah kamu injak, saudara, kamu tindas. Itu namanya kamu menjilat cari muka. Ya. Jadi harus rendah hati. Ya, selain jujur, kamu harus rendah hati. Karena ya keberhasilanmu dalam bekerja itu ada 3. 1, kamu jaga hidupmu, jangan cabul. Karena percabulan, ketidakkudusan, kenajisan itu yang membuat kamu sial. Kedua, kamu harus jujur. Ketiga, kamu harus rendah hati. Ya. Keempat, kamu harus rajin bekerja, jangan males. Tak jamin kamu sukses, saudara. Orang lewi hamba Tuhan juga sama. Hamba Tuhan yang tidur terus. Dulu saya jadi full timer. Ya, saya full timer yang paling rajin. Jam 4 pagi kita doa pagi. Di Salatiga loh, dibayangin loh. Salatiga loh, jam 4 pagi loh. Dingin nih, kayak apa tuh? Kayak es, kayak di Eropa sini jam 4 pagi. Saya doa pagi. Terus selesai jam 5:30 biasanya. Biasanya saya tidur ya, langsung ya tidur lagi sampai jam 8. Jam 9 kita ngantor, saudara. Sampai jam 3 sore. Di kantor saya biasanya bikin sesuatu. Saya, supaya saya jangan nganggur, ya, pagi belum ada kerjaan semua, saya langsung main musik, latihan musik di gereja. Saya latihan musik yang buat hari Rabu sama buat hari Minggu. Saya latihan. Kita kalau di Betani kan ada pakemnya kan, musiknya harus begitu. Ya, intronya semuanya harus begitu, saya latihan. Kadang-kadang saya ngelesin
jemaat ya, yang mau jadi tim musik saya training dulu. Terus yang dikit nanti saya dulu belum ada petugas administrasi yang bagus ya. Saya ngurusi administrasi gereja. Semua saya kerjain. Jadi semua administrasi gereja saya tahu semua. Saya kerjain. Ya. Akhirnya semua orang carinya saya. Nah, sementara full timer ada 12, saudara, waktu itu ya. Kerjanya pagi tidur, ya makan, habis doa. Kadang-kadang mereka nggak bangun kalau doa pagi, ya terus mereka makan, habis makan, jam 10 mereka dijemput sama jemaat gereja, diajak jalan-jalan, diajak mancing, diajak ini, diajak itu, diajak omong kosong lah. Saya tahu lah kerjaannya lah. Ya akhirnya kan yang dapat rezeki banyak saya kan. Karena saya selalu di situ, lalu saya difitnah, katanya saya ngelaporin orang-orang, inilah itulah. Enggak, saya nggak ada urusan, saya nggak pernah urusan sama kerjaan orang. Dari dulu karena saya kerjanya bagus, saya nggak pernah ngurusin kerjaan orang, saudara. Karena kerjaan saya bagus. Karena saya pede dengan YouTube dan TikTok saya nggak pernah nanya-nanya YouTube dan TikToknya orang. Nggak pernah ngeresein. Buat apa? Donasi kita sudah melimpah. Justru orang ngasih tahu saya, ini si Bom ngomong begini, saya Fudin ngomong begini, Rudi Yohanes ngomong begini, dan semuanya ngomong begini. Saya emang nggak pernah tahu, kalau nggak dikasih, saudara, nggak pernah urusan saya. Karena saya pede. Orang kalau confidence dengan pekerjaannya, dia tahu kerjanya bagus, dia nggak pernah ngurusin orang lain. Kain itu dia menjadi ragu apakah persembahan dia diterima apa enggak karena Habil itu mantap. Jika Kain bingung kenapa dia mantap sekali, sedang saya nggak mantap. Ya karena dia asal-asalan. Sedangkan Habil itu dengan kesungguhan hati memberikan yang terbaik. Sementara Kain makanya rese, kepo dia. Kalau rumah tanggamu bagus, kamu tidak akan kepo dengan rumah tangga orang lain. Kalau pelayananmu bagus, kamu tidak akan kepo dengan pelayanan orang lain. Itu, soal itu prinsip. Kalau kerjaanmu bagus, kamu tidak akan kepo dengan kerjaan orang lain. Tapi karena kamunya asal-asalan, ya kamu jadi kepo orang lain bagaimana ya? Itu, saudara, itu rahasianya ya. Rajin, jujur, tapi juga rendah hati dan jaga kekudusan supaya jangan sial. Pasti kamu sukses, saudara. Tapi kalau kamu sudah nggak rajin, males, kamu nggak jujur, suka membangkang, mati saja, saudara. Berarti kamu mungkin nggak pantas jadi manusia. Serius, saudara ya, serius. Akhirnya kamu kan cuma minta-minta bikin susah orang. Nanti kalau kamu nggak dikasih, kamu berontak, ya, kamu nantang, kamu maki-maki saya, katanya bullshit, trash talk. Saya nggak ngerti cara berpikir kalian. Ya, dikasih freezer 3D, dikasih motor STNK-nya hilang, nggak lapor sama kita, nggak ditebus. Karena saya nggak ngerti cara berpikir orang-orang model seperti ini ya. Saya nggak ngerti ya. Nggak tobat juga. Itu tadi ya, balung ireng, saudara ya. Balung ireng itu sebenarnya hanya masalah itu saja, 4 hal tadi. Balung kere itu loh. Hanya masalah itu saja. Kalau kamu rajin, kamu jujur, kamu rendah hati, kamu jaga hidup dalam kekudusan, tak jamin kamu sukses. Tidak mungkin meleset, saudara. Tidak mungkin meleset. Saya banyak promosikan anak buah saya dari office boy sampai jadi sales manager. Ya, dari gaji cuma 1.200.000 bisa sampai jadi 1 juta, bisa sampai jadi 6 juta, 7 juta, saudara ya. Zaman dulu ya, zaman 15-20 tahun yang lalu tuh. Saya bisa promosikan seperti itu loh, saudara. Karena saya banyak mendidik orang. Tapi kalau kamu dikasih tahu nggak mau, karepmu, saudara. Dulu nggak kenal, hari ini nggak kenal, besok nggak kenal juga nggak rugi. Tapi kalau kamu nurut, diajarin, dibentuk di sini, diproses, kamu sukses, kamu nggak perlu setoran sama saya bahagia ketika kamu sukses. Ya, Tuhan Yesus memberkati.